Iya. Ngapain aku ngerapatkan susah-susah Bapak ini? Aduh. Balik-balik kok. Capek aku Pak. Dikira aku nggak capek apa? Oh, udah jelas. Aku ngomong hari ini. Kalau Bapak ngomong bisa kemarin mestinya sebelum aku datang. Diselesaikan. Tapi kenapa nggak diselesaikan? Marah aku jadinya Pak. Aku sudah usaha nggak marah, Bapak bikin marah. Setiap bulan ada gaji. Coba yang dijual di luar. Gimana aku mau ngasih makan mereka? Itu kayak gitu, coba keterlaluan itu. Berapa orang harus keluar uang itu untuk hari ini ke sini. Kalau rumahnya di Benowo sana ya apa? Itu dosa kita semua ini. Ngerti enggak? Tolonglah pikirkan itu. Gunanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi. Cobalah. Ini masalahnya punyanya orang miskin. Kalau mereka doa bersama orang miskin itu kompak. Doa bareng amblas itu Bank Mandiri. Percaya omonganku. Saya nggak mau Bapak saya kasih peringatan. Bapak ngasih peringatan ke cabang. Terus kalau saya nggak datang pasti Anda nggak ngapa-ngapain itu. Sudah kalau ngomong kalau sudah Bu sekarang saya nggak sanggup headcap mundur. Saya carikan yang lain. Kata-kata itulah yang sering kami jadi fitnah. Itu sering fitnah, tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluarkan yang kamu. DKI ditolak. Saya tidak pernah nyolek. Bahkan kita sudah bayar kita tambah. Ngapain aku nyolek? Ada yang juga ini citra buruk buat Indonesia. Tentu masyarakat Gorontalo menganggap bahwa ini kok kurang ajar betul bertamu ke tempat kita tapi membentak-bentak rakyat kita. Local wisdom itu kuat pada masyarakat Gorontalo. Ini bahayanya kalau pejabat publik apalagi menteri tidak lulus tes TWK. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Menteri Sosial atau Mensosiakni Tri Risma hari ini marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial atau Bansos. Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping Bansos program Keluarga Harapan atau PKH di wilayah Gorontalo. Diduga Risma tak terima pihaknya disebut mencoret data penerima Bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran. Lebih lanjut dalam video itu Risma juga menyampaikan bahwa pihaknya tak pernah mencoret data penerima Bansos dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pihaknya justru memperbarui dan menambah data tersebut secara berkala. Perihal aksi Risma tersebut diketahui Risma melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 30 bulan 9 2021. Dalam kunjungan itu, Risma melakukan evaluasi penyaluran Bansos yang terhambat. Risma memutuskan menyalurkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau disebut juga Bansos Sembako secara tunai pada periode Oktober sampai November karena kondisi alam yang menyulitkan distribusi bantuan. Penerima yang belum menerima bantuan sejak Juli lalu akan mendapat bantuan tunai 5 bulan sekaligus. Namun bukan kali ini saja mantan wali kota Surabaya itu marah-marah terkait Bansos. Risma pernah marah saat menemukan Bansos disunat di daerah kota Tanggerang, Banten beberapa waktu lalu. Atas aksinya tersebut, Risma menjadi sorotan dari berbagai pihak.
Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Umar Sadat Hasibuan atau Gus Umar mengomentari video yang memperlihatkan Menteri Sosial yakni Tri Risma hari ini ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial atau Bansos. Risma terlihat emosional marahi pegawai itu merupakan pendamping Bansos program Keluarga Harapan atau PKH. Dia memarahi di depannya sambil menunjuk-nunjuk ke wajahnya. Bahkan, Risma mengancam akan menembak orang tersebut. Gus Umar menilai cara Risma kepada pegawai PKH itu tidak pantas, sebab Risma merupakan pejabat negara yang tak pantas dilakukan di depan umum. Gus Umar menilai selama ini Risma selalu bersikap arogan dengan menghardik pegawai di depan umum. Dia meminta Jokowi agar mengevaluasi politikus PDIP itu. Terus terang saya sebagai gubernur sangat-sangat menyayangkan, ya, sangat-sangat menyayangkan sikap seorang menteri yang kurang patut dipertontonkan kepada rakyat saya. Saya bukan membela rakyat saya, masyarakat saya tidak, tapi ini sangat tidak patut pengunduran dilakukan oleh seorang ibu yang berpredikat Menteri Sosial datang ke negara menunjuk-nunjuk seorang pendamping PKH pegawai rendahan dan mereka hanya mengharapkan berapa untuk tiap bulan. Kalau memang salah, apa baiknya dibetulkan, diarahkan, bukan berdiri langsung menuju suruh keluar. Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan. Itu adalah seorang menteri punya sikap begitu. Saya justru terus terang melihat videonya sangat tersinggung. Sangat tersinggung dan saya tidak bisa memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi itu memperlakukan hal yang begitu. Contoh yang tidak baik.